Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan penggunaan kuisis dalam pembelajaran. Oke, langsung saja kita gunakan kuisis. Jadi di browser kita ketikkan kuisis. Oke. Saya keluar dulu dari sini untuk memperlihatkan dari awal. Oke. Tampilan awal dari kuisis apabila kita mau masuk maka akan seperti ini. Kemudian kita langsung login saja. Login. Kita gunakan akun Gmail. Nah, dalam hal ini ada dua akun saya yang aktif. Yang saya mau pakai adalah akun sekolah ypssch.id. Klik. Oke, inilah tampilan awal dari akun yang saya miliki. Di bagian kiri, ini adalah tampilan dari menu utama kuisis. Di bagian atas akan ada avatar dan nama dari pemilik akun. Kemudian di bagian kiri ini akan ada profil ya, profil dari kita pemilik akun. Jadi bisa diedit profilnya. Silahkan diedit profilnya. Ini menggunakan Mister, kemudian kelas berapa saja, mata pelajaran, ya, baru simpan perubahan jika ada perubahan. Kemudian ada koleksi. Nah, ini adalah kumpulan berupa kumpulan topik-topik pembelajaran kita. Jadi ini bisa diumpamakan sebagai tempat untuk menyimpan. Kalau di Windows Explorer berarti ini adalah folder-folder yang dapat berisi nanti dengan berbagai quiz. Kemudian meme-nya ini bisa buat sendiri ya. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Ya, di pengaturan ini ada email yang aktif, nama pengguna. Kemudian jika ingin mengganti bahasanya maka silakan diklik di sini bagian bahasa. Kemudian kalau ini biasanya tidak saya utak-atik ya. Oke, itu di bagian pengaturan. Kemudian ada menu kelas. Kelas ini dapat terhubung ke Google Classroom pada akun email ypssch.id yang saya miliki. Jadi kelasnya ini kalau mau disambungkan dengan Google Classroom maka tinggal klik perbaharui kelas. Setelah diperbaharui kelas, itu akan muncul kelas-kelas yang terdapat pada Google Classroom kita pada akun di email ypssch.id. Oke. Kemudian setelah diperbaharui kelas, maka di bagian elipsis ini, titik 3 ini, kita bisa mengirim undangan kepada siswa di Google Classroom-nya. Agar dia dihubungkan atau dijoinkan dengan kelas yang ada di kuisis. Oke, kemudian berikutnya hasil. Ini adalah hasil dari kuis yang telah diberikan. Nanti akan direkap di bagian sini. Kemudian perpustakaanku itu memuat koleksi-koleksi soal yang telah dibuat.
kemudian cari. Oke, ini ada pencarian. Oke, berikutnya pada pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat soal ya, membuat soal. Oke, yang pertama klik buat. Kemudian pada versi terbaru Quizzes ini ada satu fitur yang merupakan terobosan baru dari Quizzes, yaitu ada terobosan pelajaran. Nanti di tutorial berikutnya kita akan bahas ini. Yang pertama, kita klik quiz. Nah, berikan nama quiznya. Misalnya saya ingin membuat quiz dengan nama latihan menyederhanakan. Bentuk akar. Pilih mata pelajaran matematika ya. Selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, di Quizzes ditawarkan ada 6 fitur. Yang pertama ini soal pilihan ganda, yang kedua ini kotak centang, kemudian ini filling the blank, isi bagian yang kosong, kemudian ini berupa polling atau pemilihan, kemudian open ended ini soal cerita, kemudian ini fitur terbarunya. Oke, sebelum kita memasukkan soal, maka pada bagian kanan kita bisa mengganti dulu propertiesnya ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan setelah membuat soal, tapi pada kesempatan ini saya mau ganti dulu ya. Oke, misalnya kita ambil, katakanlah mana ya, ini ya. Oke, masukkan, kemudian pilih bahasa Indonesia. Oke, misalnya kita ambil kelas 9. Di sini ada dua pilihan, ada public dan ada pribadi. Public ini maka akan terlihat oleh semua orang, sementara kalau pribadi akan terlihat hanya oleh kita sendiri. Saya pilih public saja, kemudian simpan. Oke, setelah itu ini durasinya boleh diganti. Dalam keadaan default ini semua pertanyaan itu 30 detik. Saya mau ganti ini menjadi 2 menit atau 3 menit, 2 menit saja ya. Oke, semuanya sudah terganti. Oke, kelas 9 matematika, impor dari lembar data. Ini kalau mau mengimpor mengimpor soal kita misalnya sudah ada di Excel. Nah, ini boleh pakai ini, tapi dalam kesempatan ini saya ingin membuatnya di Quizzes saja. Oke, properties di bagian kanan ini sudah selesai. Bisa dilihat skor kualitas dari quiz atau formnya itu 7,5/10. Kemudian misalnya saya ingin menambahkan satu soal ya, pilihan ganda. Nah, ini silahkan dituliskan soalnya. Misalnya, oke. Sorry. Bilangan berpangkat. Oke. Di sini saya bisa memasukkan, kita bisa masukkan rumus matematika, bisa memasukkan image, gambar, audio dan video. Jadi kita bisa masukkan di sini ya.
misalnya 3 berpangkat 5. 3 berpangkat 5. Kemudian setelah itu masukkan ya bilangan berpangkat 3 berpangkat 5. 3 berpangkat 5 dapat dinyatakan. Dapat dinyatakan sebagai titik-titik. Oke. Opsi pertama misalnya, saya memasukkan saja ini supaya ini misalnya 3 kali 5. Masukkan. Kemudian ini dapat ditulis 5 ditambah 5 ditambah 5. Masukkan. Setelah itu insert lagi. 3 tambah 3 ditambah 3. Masukkan. Setelah itu ya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke. Ini pilihannya. Kita bisa menambahkan sebenarnya pilihan berikutnya, tapi ini sudah saya milih 4 saja ya. Ini dihapus saja ya. 4. Kemudian setelah lengkap seperti ini, silahkan mana pilihan ini yang benar, klik di sini ya. Kalau sudah hijau seperti ini dengan centang putih, itu artinya inilah kunci jawaban untuk soal yang pertama, untuk pertanyaan pertama ya. Nah, ada fitur tambahan sebenarnya, ada 2 di bawah ini, feedback untuk jawaban siswa. Cuma ini bentuk masih beta ya, masih versi beta. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Oke, soal pertama selesai. Nah, kemudian soal kedua. Ya, ini contoh soal untuk soal kedua. Untuk soal pertama, kemudian soal kedua. Soal kedua ini adalah multiple answer ya. Multiple answer. Artinya jawabannya bisa lebih dari 1. Oke, misalnya bilangan berpangkat. Oke. 3 berpangkat minus 5. Masukkan. Dapat dinyatakan sebagai titik-titik. Oke. Nah, yang pertama saya mau pilih ya berapa ya? Saya mau jadikan 1/3 berpangkat 5. Masukkan. Kemudian yang berikutnya 1/3 pangkat 5 itu berapa ya? 33981 kali. Iya. 243 ya. 243. Oke, kemudian saya juga mau nyatakan sebagai ini 1/3 berpangkat minus 5. Oh, sorry. 1/3
double. 1/3 berpangkat minus 5. Oke, masukkan. Setelah itu misalnya nih 3 berpangkat 5, masukkan. Oke. Setelah selesai begini, kita pilih mana yang benar ya. Ini benar ya. Ini juga benar. Ini juga tepat. Oke. Kita simpan. Oke, kita sudah punya 2 soal. Kita tambah lagi dengan filling the blank. Filling the blank. Oke. Ya. Kira-kira soal ketiga ini bentuknya untuk filling the blank seperti apa ya? Oke. Pada bilangan berpangkat. Oke, kira-kira ini bisa diisi dengan 1 ya. Pilih alternatifnya 1, tambahkan alternatif 1. Ini ada ternyata ini sudah sensitif ya. Oh, dia tidak ke sensitif ya. Kalau saya menuliskan 1 begini, ada informasi tidak perlu menambahkan alternatif apakah huruf ya. Jadi dia 1 huruf besar semua atau huruf kecil semua itu sama saja. Coba saya ganti dengan SATU. Ini juga tidak. Oke, sudah mantap ini. Jadi ini kemungkinan jawaban dari sini ya. Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1 kecuali basisnya 0. Oke, kita simpan. Nah, sudah 3 soal. Nah, sekarang kita masuk ke soal keempat. Ini 2 saya tinggalkan ya. Kalau ya, jadi karena dia bentuknya pertanyaan terbuka, tidak dinilai. Mereka ditandai sebagai benar dalam laporan permainan. Jadi ini saya tidak gunakan ya. Nah, kita pakai yang pilihan ganda lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau membuatnya ini bold, maka tinggal pilih sini ya. Mau dikasih miring, silahkan kasih miring. Underline boleh ya. Kasih warna, silahkan dikasih warna. Ini ada ya.
bisa kasih banyak nih. Oke. Itu sorry, bentuk akar warnanya merah. Oke, bentuk akar dan miring. Oke. Oke, berikutnya pilihannya adalah bentuk akar. Bentuk berikut yang merupakan bentuk akar adalah akar 100, akar 125, akar 144, kemudian akar berapa lagi, akar dari 625. Oke. Selanjutnya ini yang tepat ya. Oke, yang merupakan bentuk akar selesai, simpan. Ya. Nah, semua perubahan telah disimpan. Nah, berikutnya ini skor kualitas quiz ini sudah 10/10. Oke, sudah sampai di sini ya. Ini berarti kita sudah membuat satu soal. Kita dapat kembali kemudian ini boleh disimpan dulu ya. Kita simpan katakanlah ke folder latihan ya, ke koleksi latihan. Nah, ini quiz. Oke, baru selesai. Kita masuk ke koleksi untuk melihat ya, koleksi, kemudian tadi latihan ini ya, latihan. Ini sudah masuk di sini. Jadi soal yang barusan kita buat ini 16 menit yang lalu ini sudah tersimpan di sini sebanyak 4 pertanyaan. Jadi ya, ini sudah selesai soal dibuat. Jadi kita bisa lihat, cek, klik ya. Soal kita sudah selesai, dapat dilihat di sini ya, dapat dilihat. Mau tunjukkan jawabannya. Ini akan muncul pertanyaan pertama, ini kuncinya ya. Pertanyaan kedua, ini 3 kunci 3 ya. Pertanyaan ketiga, kemudian pertanyaan keempat. Oke. Seperti itu. Demikian cara untuk membuat soal di quizzes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.